Ya memang pengalaman saya di Kuningan itu mungkin di antara teman-teman ada yang tahu, ada juga yang belum mengetahui apa yang terjadi di Kabupaten Kuningan. Di Kabupaten Kuningan itu adalah di mana terdapat suatu wilayah yaitu di Desa Manislor. Desa Manislor ini kurang lebih sekitar 80% warganya adalah penganut Ahmadiyah. Gitu. Dalam lingkup wilayah kota mungkin Ahmadiyah bisa dibilang sebagai minoritas gitu, meskipun dalam lingkup wilayah Desa Manislor sendiri mereka mungkin cukup mayoritas dibanding warga non Ahmadi yang ada di desa tersebut gitu. Kuningan sendiri adalah mungkin kalau misalkan dalam istilah antropologi itu daerah liminal lah, daerah liminal atau daerah ambang batas yang dilintasi oleh jalan provinsi dan jalan lintas kota yang memiliki modal simbolik yang cukup kuat gitu. Di sebelah selatan ada kota Tasik yang punya yang terkenal untuk di Jawa Barat terkenal sebagai kota santri. Di sebelah utaranya ada kota Cirebon yang dikenal sebagai kota wali. Jadi, nah Kuningan berada di tengah-tengahnya gitu. Jadi Kuningan sebagai kota perlintasan itu memang sangat menarik. Ya namanya kota perlintasan kan ketika orang melintas dari Kabupaten Tasik ke Cirebon untuk istirahat kan rata-rata singgah dulu di Kuningan. Singgahnya di Kuningan itu ya meninggalkan jejak atau paham yang kemudian ya bisa dibilang Ahmadiyah juga sebenarnya pendatang atau paham baru yang ikut melintas di daerah Kabupaten Kuningan. Ya riwayatnya dari Tasik. Masalah penerimaan sosial ya seperti halnya yang terjadi di Tambora, seperti halnya yang diputar dalam film tadi. Memang dalam masalah penerimaan ya mereka sulit untuk diterima oleh masyarakat. Dalam hal layanan identitas mereka ya cukup sulit mendapatkan hak akan layanan identitasnya seperti halnya pembuatan KTP, terus layanan pernikahan gitu, akta nikah. Ya karena dipandang bahwa mereka ini di luar dari Islam gitu. Kalau misalkan KTP-nya ingin dilayani ya maka kolom agamanya itu ya mereka itu harus dihapuskan atau di strip karena memang dari pihak Ahmadiyah sendiri kan ingin menuliskan di kolom identitas agamanya itu Islam gitu dan pemerintah sendiri tidak menghendaki itu. Saya Ufi, saya dari Lakpesdam PBNU. Lakpesdam itu Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia NU, salah satu lembaga miliknya PBNU yang dulu diinisiasi oleh Gus Dur untuk membuat lembaga ini. Secara spesifik dulu cita-cita Gus Dur adalah untuk lembaga NU yang memiliki tugas untuk melakukan pemberdayaan masyarakat, melakukan kajian-kajian isu strategis yang itu bisa dijadikan kebijakan di lingkungan NU. Riwayat pendampingan kita dengan kelompok-kelompok yang nomenklaturnya atau redaksinya itu ada banyak. Ada yang menyebut kelompok minoritas, kelompok marginal, kelompok yang tereksklusi. Kita anggap sama dulu aja pengertiannya ya, karena merujuk pada kelompok yang sama, yaitu kelompok minoritas agama, kawan-kawan, baik itu intra maupun antar. Yang disebut dengan intra itu kelompok minoritas yang berada di dalam tubuh agama itu sendiri, yaitu misalnya Ahmadiyah, Syiah, itu kan kelompok Islam yang itu identitas agamanya Islam gitu. Tetapi kemudian dia menjadi kelompok tertentu. Kita tahu ada NU, ada Muhammadiyah, ada Ahmadiyah, ada Syiah, merujuk kepada satu organisasi sebenarnya ya, merujuk organisasi keagamaan yang boleh jadi memang ada karakteristik tertentu. Kita tahu bahwa kelompok-kelompok ini adalah kelompok-kelompok yang mengalami apa yang disebut dengan kekerasan. Baik itu kekerasan secara langsung fisik, misalnya penyerangan,
bahkan kan melahirkan beberapa korban di beberapa kasus, ada yang meninggal, ada yang terluka dan lain-lain. Itu kekerasan langsung, penyerangan oleh sekelompok orang yang mengatakan bahwa kelompok ini kelompok sesat, kelompok yang salah, kelompok yang menyimpang dari Islam, gitu. Karena kelompok-kelompok yang menganggap bahwa kita tahu bahwa ada kelompok di dalam Islam itu sendiri yang menganggap bahwa kelompok-kelompok ini adalah kelompok yang salah, sesat, karena itu harus dihabisi dan lain-lain. Itu kekerasan secara langsung terjadi, kasusnya ada banyak kan, ada di Sampang, ada di Jawa Barat, ada di Banten, ada di Lombok Timur, di NTB sana. Itu penyerangan secara langsung, merusak fisik maupun merusak seperti tempat ibadah atau juga tempat tinggal. Nah, ada juga kekerasan yang dialami oleh kelompok ini yang kita sebut dengan kekerasan, let's say untuk anak-anak muda kita katakan kekerasan non-fisik gitu. Yaitu apa? Label, stigma. Stigma itu label yang cenderung kepada hal yang buruk-buruk. Ada label, stigma ini label yang cenderung punya prototipe atau referensi negatif kepada mereka, sehingga dengan label ini mereka seolah-olah berhak untuk dihakimi, diserang, dilemahkan dan lain-lain. Label yang diterima oleh mereka itu misalnya sesat, kafir. Ahmadiyah adalah sesat, Syiah adalah sesat, kafir, karena itu halal darahnya dan lain-lain. Nah, dua kelompok ini adalah kelompok yang di dalam program peduli didampingi oleh Lakpesdam. Kelompok yang lain adalah intra-agama. Kalau tadi di dalam agama, kalau ini antar agama. Kalau tadi intra-agama, di dalam itu sendiri, perdebatannya ada di dalam level agama Islam, memang kita harus akui itu. Nah, kalau yang lainnya adalah juga antar agama. Sudah dengan agama yang berbeda. Contoh misalnya yang kami dampingi itu dulu di Bima. Itu ada kelompok Buddha yang Hindu yang kemudian di salah satu desa yang sepanjang mereka menjadi penganut Hindu itu mengalami banyak kesulitan akses kewarganegaraan, susah KTP, susah ini, susah itu. Dan kemudian ada juga konflik-konflik. Yang paling terkenal lah yang kawan-kawan muda ini tahu, misalnya ada konflik rumah ibadah yang tidak boleh. Nah, kami juga mendampingi itu di Jepara waktu itu. Nah, kelompok-kelompok yang secara sosial dan secara politik dipinggirkan, tidak diterima, mendapatkan kekerasan, melakukan ini itu susah gitu ya. Itu juga terjadi ada pada kelompok-kelompok yang kelompok Nasrani dan Buddha yang di dalam pengalaman Lakpesdam. Nah, di luar itu boleh dikatakan mungkin kategorinya tetap antar agama, yaitu kelompok adat kepercayaan. Kawan-kawan sudah pernah ikut sesi dengan di Jogja dulu ya, ada sebagian yang kita tahu bahwa terdapat agama leluhur di Indonesia ini yang sudah ada bahkan sebelum agama-agama Samawi. Agama Samawi itu kan Islam, Nasrani, agama-agama yang diturunkan oleh Tuhan, oleh Allah ke dunia dengan kenabian, dengan kitab suci, itu namanya agama Samawi ya. Di Indonesia ada agama-agama yang kategorinya bukan agama Samawi, tetapi agama asli, agama leluhur, banyak sekali, dan menurut data Kementerian Dalam Negeri yang tercatat aja ada 180 lebih agama. Nah, Lakpesdam juga mendampingi kelompok ini bersama satu nama, teman-teman tahu ya, mungkin bersama satu nama. Mereka juga sama mengalami dua hal yang tadi, kawan-kawan. Satu adalah kekerasan secara langsung, yang kedua adalah stigma. Stigma yang mereka itu biasanya yang dialami mereka itu adalah tidak beragama. Lalu kemudian PKI gitu, mereka itu di stigma itu, dan secara politik lebih memiliki kesulitan sebagai warga negara. Kan mereka bahkan belum lama mendapatkan pengakuan atas identitas sebagai agama di Indonesia, itu baru 2016 akhir kan advokasi peduli ini. Artinya sebelum 2016 ke belakang,
Bayangkan ada jutaan orang Indonesia yang identitasnya sebagai bangsa Indonesia itu tidak diakui oleh negara. Karena apa? Karena mereka tidak punya KTP. Orang-orang inilah yang didampingi oleh Lakpesdam. Jadi inklusi sosial itu mengembalikan martabatnya kelompok-kelompok yang selama ini secara identitas kan dipinggirkan. Bagaimana caranya Lakpesdam mendampingi kelompok-kelompok ini? Saya harus perkenalkan satu ideologi di dalam peduli NU ini, yaitu kewarganegaraan. Gitu. Kita tidak sedang berbicara tentang teologi, Syiah itu sesat atau tidak, Ahmadiyah itu kafir atau tidak. Tidak, kita tidak sedang berbicara itu di dalam konteks program peduli. Kita sedang berbicara bahwa siapapun yang lahir di Indonesia, dia punya hak kewarganegaraan di sini. Karena itu, secara politik, pemerintah maupun secara sosial kita sebagai orang Indonesia harus menjaminkan bahwa itu adalah warga negara Indonesia yang dilindungi oleh undang-undang. Nah, itu yang kita sebut dengan dia memiliki. Jadi, ketika saya Ufi sebagai bangsa Indonesia, maka melekat pada diri saya hak saya sebagai bangsa Indonesia. Apa itu? Pendidikan, kesehatan, keamanan, dan lain-lain. Nah, kita sampai di situ. Ruang perdebatannya atau ruang diskusinya bukan pada soal teologi. Panjang itu. Tidak akan selesai sampai akhir yaumul qiyamah. Yang kita lakukan adalah, itu saya perkenalkan itu dulu. Lalu apa yang kita lakukan? Ya, tidak terlalu berbeda dengan teman-teman IO yang lain. Kita punya tiga jalan ya. 3 jalan untuk menuju Indonesia inklusi itu. 1, penerimaan sosial. Jadi apa yang dilakukan oleh Lakpesdam adalah mengupayakan penerimaan sosial. Kelompok adat, Ahmadiyah, Syiah, siapapun kan, itu harus diterima secara sosial oleh kita. Nggak boleh dipukul, nggak boleh diserang, nggak boleh dimatikan, nggak boleh dibunuh, nggak boleh, karena dia bangsa Indonesia harus dilindungi. Karena itu kita mengupayakan apa yang disebut dengan penerimaan sosial. Nah, gaya penerimaan sosial NU inilah mungkin yang agak berbeda dengan yang lain. Bisa jadi berbeda, bisa jadi tidak. Yaitu, kita menggunakan apa yang disebut dengan ruang-ruang penerimaan sosial yang itu basisnya adalah pada, kami menyebutnya forum-forum warga. Jadi misalnya begini, saya contoh. Di Tasikmalaya itu ada tradisi kawan-kawan yang itu namanya, tradisinya itu suka nyebur ke sungai ke empang gitu ya, ke empang gitu. Nah, ketika orang nyebur ke empang itu, orang nggak ditanya tuh, lu Syiah apa enggak, lu Kristen apa enggak, lu Buddha apa enggak. Orang nggak tanya itu. Orang semuanya bergembira masuk ke empang situ, tidak tanya siapa itu agamanya dan lain-lain. Orang bergembira lalu kemudian terjadi itu ngobrol sosial, jadi ngobrol, jadi kenal. Nah, itu yang kami perkenalkan khususnya di awal-awal. Kita serempak melakukan ini. Ada volley, ada ngambil ikan bareng, ada yoga dan lain-lain. Kita meyakini bahwa ini adalah cara warga dari zaman dahulu, ada gitu. Kita pakai itu. Itu yang kedua, kita ya bikin forum-forum pertemuan gitu ya, bikin forum pertemuan, saling berdialog dan lain-lain. Bahkan dulu ada cerita ini sih bukan cerita di program peduli ya, tapi cerita di cerita yang lain. Dulu itu ada pengajian yang baca doa itu orang Ahmadiyah. Lalu kemudian orang dengar orang Ahmadiyah itu baca doa, terus orang bertanya, loh kok doanya sama ya kayak kita, menyebut Gusti Allah, menyebut Nabi Muhammad, menyebut para nabi, membacakan puji-pujian kepada Gusti Allah. Lalu kemudian orang, ya kita sebenarnya nggak berbeda-beda, ada yang nggak berbeda-beda amat, ada yang nggak berbeda dan lain-lain. Tetapi ketika berinteraksi itu, jarak sosial itu kan bisa jadi melahirkan stigma dan lain-lain ya, menjadi cair gitu kawan-kawan. Nah, itu yang kita lakukan, penerimaan sosial. Kita bikin forum-forum dan lain-lain. Lalu kemudian menyediakan providing services. Kita mendorong agar penyediaan layanan dasar, kebutuhan-kebutuhan dasar seperti KTP, kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Nah, di dalam konteks peduli, layanan itu satu,
memang layanan itu dibutuhkan karena kelompok ini mengalami kesulitan. Yang kedua, penyediaan layanan itu juga adalah alat cara agar kita bersama-sama begitu kira-kira menjadi alat penerimaan, bukan hanya sekedar menyediakan pendidikan kesehatan gitu, tapi alat penerimaan. Yang ketiga adalah advokasi. Kami kawan-kawan di sini melakukan berbagai advokasi selama peduli ini untuk jadi kalau tadi itu levelnya pada masyarakat warga ya, pendidikan itu kan pemberdayaan pendidikan ada yang menyamakan, definisinya ada yang membedakan kan. Tetapi kira-kira itu adalah mengupayakan di bawah, mengupayakan penerimaan sosial di level masyarakat. Nah, kalau advokasi ini karakternya adalah mengubah kebijakan. Jadi ada satu kebijakan yang memang kita sasar untuk kita ubah. Baik itu kita ubah atau kita ciptakan sendiri atau kita gugurkan kan kalau kebijakan begitu. Nah, di dalam selama peduli ini ada berbagai banyak kebijakan yang sudah berhasil. Contoh, tahun 2016 kita di Bulukumba berhasil menerbitkan Perda Perlindungan Masyarakat Adat. Di Bulukumba itu ada masyarakat adat, kawan-kawan. Masyarakat adat itu problemnya adalah bukan hanya stigma ya, tetapi mereka punya kecenderungan selalu tanah adatnya itu kalau nggak hati-hati itu dirampok oleh kelompok-kelompok yang let's say pemodal besar ya. Nah, kami mendorong advokasi kebijakan agar ini aman. Nggak boleh ada yang ngotak-ngatik gitu ya, tanah adat itu punya hak, punya adat. Lalu juga ada pemberdayaan. Di luar itu di Bulukumba misalnya yang ini menjadi kalau cerita ini mungkin bisa jadi sesuatu yang sangat besar karena bisa menjadi contoh bagi Indonesia sebenarnya bagaimana sebuah negara Indonesia yang multikultur memberikan model pelayanan kepada masyarakat yang kulturnya banyak sekali kan di kita itu. Ya bisa belajar dari proses peduli di Bulukumba. Apa itu? Jadi di Bulukumba itu kawan-kawan sebelum 2017 sebelum 2018 orang-orang nggak punya KTP, kawan-kawan. Kenapa nggak punya KTP? Karena orang Bulukumba itu saya mau ber-KTP, tapi saya pakai adat gitu, pakai apa namanya? Pakai saya harus buka video. Penutup kepala ya, kalau nggak salah. Ya, pasapu. Namanya pasapu. Pakai penutup kepala. Nah itu tidak diperbolehkan kan? Memang harus KTP itu harus tidak diperbolehkan lah. Nah ya udah seumur-umur nggak punya KTP dan tidak ada yang memfasilitasi itu. Ketika Lakpesda masuk, ya tugas negara itu kan melayani aja sebenarnya, melayani masyarakat ya. Masyarakat begini, identitas kulturnya begitu. Akhirnya kami ngadvokasi itu dan berhasil. Jadi ini sebenarnya jadi mereka direkam KTP dengan pakai pasapu itu, pakai atribut adat. Nah, sebenarnya ini bisa menjadi pembelajaran buat Indonesia jika di tempat yang lain, di wilayah yang lain, ada kasus-kasus yang sama, kita bisa gitu. Istilahnya waktu itu memang melakukan diskresi. Kami bagi peran. Disduk Capil Bulukumba ke Kementerian Dalam Negeri. Karena itu, jalur begitu ya. Dia kan SKPD, Satuan Kerjanya di daerah, Capil, di atasnya kan Kementerian Dalam Negeri ya. Nah, tapi dia bilang begini, tolong Lakpesdam, saya tidak mau berhadapan dengan DPR itu. Karena DPR itu pertanyaannya itu tidak bisa saya jawab. Buat dia pertanyaannya nggak nyambung, bodoh, dan lain-lain. Jadi nggak mau tuh orang orang Capilnya Bulukumba itu berhadapan dengan DPRD. Nah, kita bagi peran, oke, kalau gitu kita yang menyelesaikan DPRD. Wah, kita jagong itu kongko gitu dengan DPRD. Akhirnya di DPRD tidak mempermasalahkan ini. Buat pemerintahan, kan dia khawatir kalau ada tindakan politik dia membolehkan mengadvokasi lalu membolehkan identitas kultur itu, kalau misalnya mau digembosi dengan isu politik kan oleh politisian gitu, misalnya let's say di DPR berabe urusan mereka kan, berabe gitu jadi urusan politik padahal ini urusan pelayanan. Karena itu dia meminta Lakpesdam untuk berbagi peran. Kita bagi peran di situ dan berhasil. Kita punya dua khas yang saya selalu katakan ini khasnya Peduli NU. Jadi pelaku intoleransi itu banyak karakternya, tetapi saya mau mengatakan dua aja dulu. Satu adalah kelompok yang non negara, lalu kemudian jangan dikira kelompok intoleran juga adalah bisa jadi ada pada konteks pemegang kebijakan kawan-kawan, yaitu misalnya pemerintah nggak mau memberikan KTP,
tidak menghukum pelaku dan lain-lain. Di dalam konteks pekerjaan Lakpesdam itu kita melakukan dua hal. Yang pertama kepada pemerintah. Karena problemnya adalah struktur. Kalau pemerintah itu namanya program struktur, kawan-kawan. Karena itu cara mengubahnya harus pakai struktur. Makanya pekerjaannya adalah advokasi, mengubah kebijakan. Misalnya di Kuningan tadi itu yang dialami oleh Ahmadiyah. Kita bekerja advokasi, mempengaruhi DPRD-nya, bupatinya, tokoh masyarakatnya bahwa Ahmadiyah ini adalah warga negara Indonesia. Anda boleh tidak setuju dengan soal teologinya, agamanya ya, keyakinan keagamaannya, tetapi dia adalah bangsa Indonesia yang KTP itu hak dia sebagai warga negara. Nah, kepada pemerintah kita melakukan kinerja apa yang disebut dengan bekerja di dalam level mengubah struktur ya. Kegiatan-kegiatannya bertemu dengan para pemangku kepentingan, tetapi sebagian besar yang dilakukan Lakpesdam itu informal, kawan-kawan. Kita tidak namanya FGD, musyawarah, seminar, publik menghadirkan pemerintah, diskusi dan lain. Enggak. Pengalaman kami itu gagal. Mereka bilang iya, iya gitu di forum tetapi tidak jalan. Nah, kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang informal begitu, diajak ngopi dan lain-lain lah ya. Kita juga harus memahami begini. Di sini mungkin kan ada mahasiswa ya. Jadi bekerja secara struktur itu, pemerintah itu kan punya kepentingan. Dia punya kepentingan. Nah, kita itu bekerja menjahit kepentingan pemerintah. Contoh misalnya di Kuningan itu dan di beberapa tempat yang tadi saya sebutkan di Bulukumba, saya mau begini Bu, Pak. Tapi kan saya nggak mau berhadapan dengan ini. Saya mau begini Pak, tapi kan saya juga diserang oleh yang ini. Kalau saya kasih junior Ahmadiyah KTP dia, saya di demo gitu. Nah, dia kan punya kepentingan agar dia aman. Ya gitu kan? Sama dengan yang di Bulukumba gitu. Nah, kita harus memahami kepentingan rasa aman bagi pemerintah. Nggak bisa juga kita jadi aktivis yang pokoknya Bapak aman tidak aman. Ini adalah haknya orang. Bapak harus kasih itu haknya orang. Wassalam deh kalau kayak begitu. Lu pergi aja deh. Lu mau LSM, mau jebulnya apa kayak, mau malaikat Jibril kali kayak. Lu pergi aja gitu ya. Lu nggak mempertimbangkan posisi amanah. Di dalam kinerja Lakpesdam itu kita mempertimbangkan itu. Itu di dalam pendekatan yang disebut dengan interest based. Pendekatan berbasis kepentingan. Kita harus lihat itu kepentingannya mereka. Itu ya. Itu pada pemerintah sebagian besar begitu. Interest based itu untuk mengubah struktur ya. Lalu kepada yang melakukan intoleran pada level masyarakat, warga gitu ya. Itu tadi yang saya sebutkan di awal, forum-forum keagamaan, forum-forum warga. Ada yang keagamaan, ada yang non keagamaan. Yang tadi ngambil ikan, yoga, apalagi olahraga bersama gitu. Itu untuk membangun penerimaan sosial dan hasilnya baik sekali ketika dipertemukan itu. Enggak kemudian yang saya bertemu dengan ini. Awal-awal memang berat. Saya bilang berat, kawan-kawan. Awal-awal ya. Di awal-awal itu ada tantangan berat sekali mempertemukan. Dulu kami di daerah satu daerah itu kita pertemukan di dalam satu forum, duduknya aja udah beda gitu. Kelompok kubu ini udah di Jember. Kelompok ini udah di sini duduknya, kelompok ini udah di sini duduknya. Yang kita lakukan ya bikin permainan, suka atau tidak dia gabung. Nah, itu teknik sendiri. Kawan-kawan akan bisa itulah. Yang terakhir adalah pemberitaan terhadap minoritas. Memang jadi gini, ada yang penting waktu kami bekerja di dalam isu ini, hubungannya dengan media. Siapa yang tadi tentang media? Kami melakukan tracking, kawan-kawan, terhadap pemberitaan soal isu minoritas di dalam konteks media. Hasilnya adalah, misalnya begini, jadi media itu sering membangkitkan macan tidur. Jadi hati-hatilah bekerja dengan media. Waktu kami melakukan advokasi nasional untuk teman-teman penghayat, teman-teman masyarakat adat penghayat, masyarakat adat itu ada yang penghayat, ada yang tidak. Ini yang penghayat itu, kami kan melakukan judicial review, Lakpesdam, satu nama dan lain-lain. Saya paling keras bicara bahwa jangan ada omong-omong ke media. Kenapa itu? Saya ilustrasikan begini, kalau kita perang sama Malaysia gitu, kapalnya Indonesia itu jatuh sebelum ditembak Malaysia. Kira-kira begitu kalau kita ngomong ke media. Karena itu kita silent, kita memutuskan
advokasi itu kita lakukan silent. Kita mengorganisir masyarakat, dukungan, lalu mengorganisir teman-teman satu nama yang melakukan mengorganisir ahli dan lain-lain ya, karena tanggung jawab pengelolaannya ada di dia, jaringannya dengan kita. Kita sidang 9 kali gitu, senyap sekali. Lalu kemudian menang, dan orang kaget kan waktu kami roadshow ke pemret media, mereka kaget. Kami tuh kaget, Mbak, karena kami sedang membicarakan UU Ormas waktu itu, sedang ribut itu, ternyata ini tuh menang gitu. 1-2 bulan saja ada muncul ke publik, misalnya Muhammadiyah melakukan penolakan, ada statement politiknya melakukan penolakan, tetapi kami langsung ke pemret, nggak usah diangkat isu ini itu, karena kalau diangkat jadi bumerang. Nah, itu juga terjadi di beberapa yang lain ketika kami di Jember. Di Jember itu isunya adalah konflik Sunni Syiah, nah gitu. Ada konflik Sunni Syiah gitu ya. Kami track di media, search di media lebih dari 10 pemberitaan bahwa yang terjadi konflik di Jember itu adalah konflik Sunni Syiah. Ketika kita datang ke sana, it's complicated. Udah bukan dasarnya itu, awalnya itu bukan dari soal identitas Syiah dan tidak Syiah atau Sunni dan tidak Sunni, bukan. Ada soal ekonomi, ada soal yang lain-lain dan lain-lain. Cuman kan ada istilah apa Mbak Sela? Bad news is good news. Bad news is you get some much money kan gitu ya. Kalau bad news itu. Nah, ya karakter jurnalistik kita begitu kawan-kawan. Sorry to say ya, masih buruk, karena itu ada sejumlah aktivis yang melakukan satu gerakan namanya Sejuk. Tahu kan Sejuk teman-teman ya? Jurnalisme damai lah kira-kira begitu. Jurnalisme yang mengedepankan perspektif damai. Karena media itu kayak 2 keping mata uang gitu loh. 2 belati gitu ya. Pisau bermata 2 gitu. Dia bisa jadi membantu, tapi dia juga bisa jadi satu tusukan yang menyakitkan gitu. Gitu kira-kira. Jadi pemberitaan terhadap minoritas sejauh ini kalau di dalam pengalaman kami, penting soal minoritas itu disuarakan, seperti yang tadi di awal itu, soal perempuan harus berani didiskusikan agar itu menjadi keputusan politik. Nah, dalam konteks itu media penting kan menyuarakan itu. Tetapi khusus di dalam kinerja advokasi, I have to say, please carefully, hati-hati dengan itu. Sederhana, ya masa depan bangsa ini ada di tangan anak-anak muda, oke? Itu sederhana sekali. Jadi yang menentukan nanti kalau kita sekarang berbicara ada problem intoleransi hari ini, even banyak juga problem intoleransi itu menjangkiti anak-anak muda, beberapa penelitian membuktikan itu, tetapi kira-kira narasi baliknya adalah ya masa depan bangsa ini ada di tangan anak-anak muda. Kalau hari ini kita mengakui ada fakta intoleransi sebagai satu fenomena sosial politik yang mengancam demokrasi kita, yang mengancam perdamaian kita di Indonesia dalam hidup bernegara ini, maka kalau itu ada pada anak-anak muda, maka anak-anak muda ini tulang punggung ke depan untuk menciptakan satu situasi yang lebih inklusif, yang lebih toleran kayak gitu. Saya malah agak sarkas, sorry. Sarkas itu Mbak Sela, sarkas itu ekstrim ya. Udahlah orang-orang tua itu stop gitu, time for the young gitu. Ini waktunya anak-anak muda, karena itu anak muda itu penting untuk diajak bicara soal pembangunan dan lain-lain. Dan saya kira meskipun gini ya, sorry di tetangga saya ada yang ini ya, meskipun kemudian anak muda juga nih penting Mbak Sheila, harus berefleksi juga pada dirinya. Kita berharap misalnya ya kan, ketika anak muda masuk di dalam struktur pemerintahan, dia menjadi satu wajah baru yang menyegarkan, yang berbeda, jadi yang punya karakter politik, sosial politik yang berbeda dari masa lalu, let's say orang tua gitu ya, orang tua dulu koruptor gitu, ya anak-anak muda jangan dong. Nah, tetapi faktanya kan sekarang juga kita juga disuguhi satu situasi-situasi politik di mana misalnya anak-anak muda yang kita harapkan sebagai satu kekuatan baru, punya karakter pribadi, karakter politik yang baru, juga banyak
ada juga banyaknya, ada juga yang kemudian mengecewakan gitu. Nah, tapi kira-kira begitu. Kenapa harus penting bangsa ini ada di anak muda? Anda punya asumsi kehidupan lebih panjang kan daripada siapa tadi Alfi ya, Alif terus dan lain-lain punya asumsi kehidupan yang panjang kan, misalnya daripada saya yang sudah di atas 30-an tahun lebih gitu. Jadi it's time to the young. Anda lah yang menentukan republik ini akan kemana. Kalau kita belajar dari sejarah di mana runtuhnya Orde Baru, runtuhnya rejim Soeharto, ya this the young movement kan, harus diakui itu gerakan anak muda, gerakan mahasiswa. Kita tidak akan sekarang berada dalam situasi, sekarang kan situasi kita enak sekali, ngomong aja bebas, mau kemana-mana bebas. Dulu kan sebelum reformasi hilang kita, tahu-tahu hilang kan, tahu-tahu hilang gitu kan. Nah, apa yang kita alami sekarang ini adalah satu masa kebebasan baru di masa pasca reformasi yang itu dihasilkan oleh gerakan anak-anak muda waktu itu. Saya ingin itu. Jadi memang menentukan sekali suara anak muda, kawan-kawan.